dan ingin membuktikan cinta dan sayang itu dengan ingin memberikan yang terbaik. Nah, cara mengekspresikan, membuktikan cinta dan sayang kepada anak itu dalam bentuk apa? Jadi gitu. Dipenuhi semua kebutuhannya, disayang, dimanja, apapun keinginannya dipenuhi, ataukah diketati dan segala macam. Itu itu perlu fikih khusus. Karena ini yang tadi saya sebutkan, itu menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan, perselisihan, bahkan sampai ke konflik, karena perbedaan cara pandang, sudut pandang, dan cara penyikapan antara suami dan istri dalam menyikapi anaknya. Jadi itu harus pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik untuk berbagai amal kebaikan dan amal saleh. Semoga Allah taala juga senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa tetap istiqamah di jalan hidayah Islam ini, di jalan hidayah dakwah, dan di dalam kebersamaan karena cinta kepada Allah SWT. Termasuk kita bersyukur secara khusus kepada Allah Ta'ala atas nikmat kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam kajian rutin kita, kajian Selasa pagi. Dan insya Allah kita masih akan melanjutkan seri kajian tentang fiqhul muwazanat, fikih membandingkan dan mempertimbangkan antara berbagai pilihan di dalam hidup ini. Seperti yang sudah kita sampaikan bahwa fiqhul muwazanat, pemahaman, pengetahuan, dan persepsi yang benar, serta kemudian kemampuan untuk bisa mempraktekkan muwazanat ini di dalam kehidupan secara umum maupun juga dalam mengetahui hukum-hukum syariah, hukum agama secara khusus, ini tidak hanya dibutuhkan oleh para ulama. Jadi ini tidak hanya dibutuhkan oleh para ulama, tapi juga dibutuhkan oleh semua umat manusia, semua umat Islam. Mengapa? Karena dalam berbagai aspek kehidupan yang kita jalani ini, dalam berbagai kepentingan dalam hidup ini, itu setiap orang, dan ini memang merupakan bagian dari tabiat dan watak kehidupan ini, itu selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dalam apa saja. Jadi, kita harus memilih antara pilihan A, pilihan B, pilihan C, bahkan bisa ada sebagian pilihan yang mungkin barangkali sejumlah huruf abjad. Jadi gitu.
Ada yang antara AB atau antara ABC, antara ABCD dalam berbagai aspek kehidupan. Dari pribadi, keluarga, dan masyarakat, dan seterusnya, itu kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan dalam memilih itu, disitulah kita butuh yang namanya fiqhul muwazanat. Kita butuh perangkat ilmu, pengetahuan, pemahaman yang dengannya diharapkan kita bisa melakukan proses menimbang dan memperbandingkan di antara pilihan-pilihan yang ada itu untuk kemudian kita menentukan pilihan yang diharapkan lebih tepat, lebih benar, lebih baik, lebih tepat, lebih proporsional daripada pilihan yang lainnya. Harapannya supaya kita tidak salah, pertama dalam membuat keputusan pilihan dalam hidup kita ini. Itu butuh proses muwazanat. Jadi, dan untuk muwazanat, untuk menimbang, untuk membanding-bandingkan di antara pilihan yang ada, itu butuh fikih, butuh pemahaman, butuh ilmu, butuh pengetahuan, butuh dasar-dasar pemikiran. Jadi gitu, yang melandasi proses pemilihan, proses muwazanat, proses memperbandingkan dan menimbang-nimbang untuk sampai kepada sebuah keputusan, sebuah kesimpulan. Seperti yang tadi saya sebutkan, dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari seseorang yang masih lajang, yang masih bujang, dan sudah ingin masuk ke jenjang kehidupan baru, berkeluarga, memilih calon pasangan. Jadi gitu. Setelah kemudian menikah, itu memilih tempat tinggal. Jadi tempat tinggal, kalau mampu untuk memiliki tempat tinggal, rumah, apakah rumah pribadi beli atau mungkin beli apartemen, tinggal di apartemen atau tidak, di mana. Jadi gitu, memilih yang lebih dekat lingkungan seperti apa. Setelah punya anak misalnya begitu, itu juga ada karena dihadapkan pada kondisi ini melahirkan secara normal alami biasa atau harus melalui tindakan operasi sesar. Terus kemudian ada milih nama anak, ini milih misalnya untuk akikah itu, oh tidak bisa nyembelih sendiri, harus misalnya harus memilih mulai tempat atau pesan akikah yang sudah siap saji itu di mana. Jadi dan seterusnya. Terus semua ada pilihan. Jadi, memilih cara pendidikan anak yang baik, cara penyikapan anak ini, laki perempuan, bagaimana cara menyikapinya, anak ini disikapi dengan cara begini, cara begini. Ini di antara faktor penyebab masalah antara suami istri, antara kedua orang tua bapak ibu dalam cara menyikapi anak. Jadi orang tua bapak atau ibu kan kaidahnya itu semuanya tentu mencintai dan menyayangi anaknya, apalagi anak pertama, kemudian anak kedua. Jadi gitu, dan ingin membuktikan cinta dan sayang itu dengan ingin memberikan yang terbaik. Nah, cara mengekspresikan, membuktikan cinta dan sayang kepada anak itu dalam bentuk apa? Jadi gitu, dipenuhi semua kebutuhannya, disayang, dimanja, apapun keinginannya dipenuhi, ataukah diketati dan segala macam. Itu
itu perlu fikih khusus. Karena ini yang tadi saya sebutkan itu menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan, perselisihan, bahkan sampai ke konflik karena perbedaan cara pandang, sudut pandang, dan cara penyikapan antara suami dan istri dalam menyikapi anaknya. Jadi itu harus pilihan antara pilihan pribadi dengan pilihan ketika harus dimusyawarahkan bersama untuk kemudian diambil kesepakatan seperti apa. Anak beranjak dewasa harus sekolah, mulai dari pra-TK, TK, SD, SMP, SMA, atau ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, terus ke perguruan tinggi, lulus, lanjut S2 atau S3 atau nikah, atau itu semua ada pilihannya. Terus kemudian anak itu akan bekerja di mana dan seperti apa. Jadi gitu. Semua ini dalam hal-hal yang terkait dengan hajat hidup secara bertahap bagi orang per orang. Belum lagi pilihan-pilihan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pilihan-pilihan dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, beraktivitas. Jadi bergabung dengan kelompok-kelompok, organisasi sosial di bidang dakwah. Jadi ada berbagai banyak pilihan. Ini akan terjun di bidang di bidang sosial A, sehingga bergabung dengan lembaga A, atau bergabung dengan lembaga B, lembaga C, organisasi A, organisasi B, organisasi C. Jadi itu. Terus masuk ke wilayah dakwah, ingin berkiprah dalam bidang dakwah, itu milih yang mana? Milih sendiri saja, mandiri, tidak bergabung dengan kelompok manapun, organisasi manapun, gerakan manapun, jamaah manapun, organisasi manapun. Jadi udah berkiprah, bekerja sama dengan siapa saja, tidak terikat dengan ABC. Jadi gitu. Atau mau terikat, atau mau bergabung. Jadi terus kemudian berbagai pilihan dalam hidup bernegara. Jadi menentukan pilihan politik. Pilihan politik apakah jadi seorang muslim, itu bahkan sampai ke level ada yang misalnya bahwa ini ada kegiatan politik. Jadi gitu. Yang ada misalnya bahwa pemilu ikut atau tidak, ada yang memutuskan tidak ikut walaupun dengan berbagai pertimbangan. Jadi gitu. Apakah betul bahwa itu pilihan terbaik? Jadi dengan dasar bahwa alasan bahwa ini sistem ini bukan Islami, kemudian hasilnya juga tidak Islami, tidak menguntungkan umat Islam, terus kemudian di antara pilihan-pilihan yang ada tidak ada yang patut untuk dipilih. Betulkah bahwa pilihan dengan golput, dengan abstain, dengan tidak milih itu merupakan pilihan yang benar dan tepat? Itu semuanya butuh digodok. Artinya bahwa dalam berbagai aspek kehidupan itu ada. Pilihan politik itu dalam konteks bernegara mulai dari ada pilihan ketua RT, ketua RW. Itu atau pilihan A atau B atau C. Pilihan lurah, pilihan kepala desa. Jadi gitu terus sampai ke wali kota, bupati, gubernur, presiden, kemudian ada pilek. Itu kita dihadapkan selalu dalam pilihan-pilihan yang dan tidak sedikit atau bahkan kebanyakan pilihan-pilihan di dalam bidang kehidupan itu khususnya di bidang politik ya, pilihan-pilihan politik praktis itu rata-rata itu dilematis. Rata-rata seorang pemilih, seseorang di antara kita dihadapkan pada pilihan yang kesemuanya mungkin AB atau ABC atau ABCD. Jadi gitu. Itu yang kalau kita ukur, kalau kita mengacu kepada kriteria
itu tidak ada yang ideal, tidak ada bahkan yang bisa dikatakan ini bagus, ini baik, ini layak. Jadi banyak kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya itu tidak layak, semuanya itu tidak pantas, semuanya itu tidak tidak memenuhi kriteria, semuanya buruk. Tapi apakah kita bisa untuk tidak memilih sama sekali? Terus tidak terlibat, padahal itu tetap akan terjadi. Dan siapapun yang terpilih, di antara yang buruk semuanya itu, dia akan menentukan berbagai aspek kehidupan kita. Artinya bahwa kehidupan kita, aktivitas kita, termasuk aktivitas dakwah, para pendakwah itu terpaut dengan siapapun yang akan jadi RT atau RW, akan jadi lurah. Jadi siapapun dia di antara mereka yang kemudian seseorang tidak mau terlibat di situ, tapi aktivitas dia, kehidupan dia, keluarga dia, pendidikan anaknya, aktivitas dakwahnya, itu akan terpengaruh dengan siapapun yang jadi ketua RT, siapapun yang jadi ketua RW, siapapun yang jadi kepala desa, sampai kepada siapapun yang jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden. Jadi gitu. Itu akan memiliki dampak langsung tidak langsung terhadap kehidupan secara umum maupun aktivitas dakwah keislaman secara khusus. Jadi, nah, ketika seperti itu kondisinya, betulkah bahwa ketika seseorang menghadapi pilihan-pilihan yang karena tidak ada satupun pilihan yang dinilai layak atau sedikit memenuhi syarat, ini buruk semua, lalu kemudian dia mengambil, udah saya tidak ikut, tidak terlibat sama sekali. Jadi apakah betul bahwa itu pilihan yang tepat? Jadi dengan tidak terlibat sementara, jadi gitu. Jadi yang akan jadi itu diantara yang pilihan yang tadi tidak mau dia pilih. Jadi dan seterusnya. Nah ini artinya bahwa secara umum tadi kita sebutkan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan kita, itu kita akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Kita milih yang maslahat dari yang madarat kalau pilihannya maslahat madarat. Begitu. Atau kita diwajibkan untuk memilih secara syar'i yang lebih baik daripada yang kurang baik. Ketika pilihannya sama-sama baik, tapi tingkat kebaikannya tidak sama. Jadi karena sering orang itu ketika menghadapi pilihan yang kok dua-duanya baik kok, terus kemudian tidak perlu lagi fikih muwazanat, udah nggak perlu menimbang manapun yang dipilih, wong sama-sama baiknya. Dia lupa bahwa betul sama-sama baiknya, kedua-duanya baik, tapi tingkat kebaikannya tidak sama. Meskipun sama-sama baik, ketika tingkat kebaikannya tidak sama, itu kewajiban syar'i menuntut untuk kita memilih yang lebih baik. Dan salah, dan bisa jadi sampai dosa ketika kita memilih pilihan yang baik. Jadi gitu. Tapi dengan tingkat kebaikan yang lebih rendah daripada pilihan yang lainnya. Kalau ada yang tanya, loh ini pilihan yang baik kok dosa gimana? Dosanya bukan karena dia memilih pilihan yang baik, tapi potensi dosanya karena dia memilih, karena pilih sikapnya, tindakannya memilih pilihan yang lebih rendah tingkat kebaikannya, itu berkonsekuensi itu meninggalkan pilihan yang lebih baik, lebih maslahat, lebih luas, dan itu potensi kesalahannya. Atau seperti ketika seseorang di antara kita, siapapun di antara kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya tidak baik, semuanya buruk, itu tidak jarang kemudian banyak yang mengambil sikap yang gampang. Ya sudah sama-sama buruk, ya udah kita tinggalkan semuanya, kita tidak terlibat di situ. Jadi gitu. Tanpa mempedulikan, tanpa mempertimbangkan potensi dampak. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ya kalau kita tidak memilih
di antara 3-4 pilihan yang ada dan semuanya buruk itu, kalau kita bisa menghadirkan pilihan kelima dan itu yang baik, oke. Tapi ketika kita tidak punya pilihan lain, dan ketika kita terlibat atau tidak terlibat, yang jelas bahwa salah satu di antara 2, 3, 4 pilihan yang buruk semuanya itu, dia yang ujungnya akan terpilih, dan terpilihnya dia itu akan memberikan dampak positif atau negatif itu terhadap kehidupan kita, kehidupan masyarakat, termasuk juga kondisi keislaman, aktivitas dakwah. Jadi gitu. Baik. Nah dari situ sekali lagi ketika kita bicara tentang fikul muwazanat ini tidak hanya dibutuhkan oleh para ulama. Itu mutlak jelas. Jadi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan fatwa syar'i dalam kondisi tertentu, dalam keadaan tertentu secara tepat. Itu jelas. Jadi jelas. Fatwa syar'i yang bersifat waqi, yang bersifat tatbiqi. Jadi implementatif, fatwa syar'i yang siap untuk diaplikasikan, diimplementasikan dalam dunia kenyataan. Itu tidak bisa seorang mufti itu terus tidak melakukan proses muwazanat, sudah cukup dengan ayat, hadis, terus kemudian kitab klasik, kitab kuning para ulama terdahulu, jadi gitu, dan tanpa melihat kondisi situasi sekarang seperti apa, lalu kemudian membuat fatwa boleh, tidak boleh, halal, haram dan seterusnya. Jadi seperti itu tidak. Jadi yani bahwa berbahaya, tentunya mutlak dibutuhkan fikih muwazanat, insyaallah, dan itu bagi. Nah, pada seri kita pagi hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang, setelah sebelumnya kita membahas tentang definisi dan urgensi fikih muwazanat, lalu kemudian kita bahas tentang dalil dan sumber fikih muwazanat. Jadi dalil dan sumber fikih muwazanat, sumber dan dalil fikih muwazanat itu seperti apa? Kita sudah bahas secara umum. Insyaallah pada pagi hari ini kita membahas sedikit tentang dasar, syarat dan perangkat utama fikih muwazanat. Maksudnya adalah bahwa dasar, syarat dan perangkat utama untuk seseorang dikatakan memiliki fikih muwazanat, dan kemudian dia punya kemampuan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kalau dia seorang ulama, itu apa yang dibutuhkan untuk seorang ulama? Itu dikatakan dia memiliki fikih muwazanat dan kemudian bisa mempraktekannya. Sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan, hukum-hukum syar'i yang dihasilkan, jadi jawaban-jawaban atas konsultasi masyarakat yang diberikan itu memang berdasarkan jadi sudah benar, baik, tepat, proporsional, sesuai dengan kondisi dan situasi keadaan yang berbeda-beda. Dan dia sudah melewati proses tadi, proses muwazanat. Itu bagaimana dan seterusnya. Jadi itu dalam konteks para ulama. Dalam konteks masyarakat secara umum, tentu tidak dalam rangka yang tadi kita sebutkan, dalam rangka untuk menentukan hukum syar'i halal atau haram, boleh atau tidak boleh, sunnah atau wajib atau mubah atau terlarang. Itu wilayahnya para ulama. Para ulama menggunakan fikih muwazanat salah satunya dalam rangka dalam memilih atau mencapai sebuah kesimpulan hukum syar'i tertentu, baik untuk diterapkan di masyarakat ataupun untuk diberikan kepada yang konsultasi atau yang bertanya. Itu kepada dia. Jadi, nah adapun bagi individu masyarakat secara umum yang umumnya awam, itu juga sangat butuh. Karena seperti yang tadi saya sebutkan, dalam berbagai aspek kehidupan itu dia juga akan melakukan. Jadi
dalam bidang apapun di mana kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang di mana kita harus memilih di antara pilihan itu yang lebih baik, yang terbaik, yang lebih tepat, yang paling tepat dan seterusnya itu, maka di situ proses muwazanat mutlak kita lakukan untuk kehidupan sehari-hari. Lawang kita ibu-ibu belanja saja itu kan juga untuk kebutuhan dapur kita. Jadi kita ada butuh muwazanat, memilih tiap hari memilih menu masakan yang seperti apa. Yang sering mungkin ini juga bisa membingungkan. Jadi ibu-ibu yang memasak, apalagi ketika mencoba untuk meminta masukan atau permintaan untuk usulan dari suaminya atau anak-anaknya, itu jawabannya terserah. Atau mungkin masing-masing menentukan. Jadi menentukan sesuai dengan seleranya, dan ada 5 anggota keluarga, masing-masing menentukan pilih yang berbeda. Mungkin betapa bingungnya. Ketika memasak nasi, ini mau beli beras apa? Jadi dan seterusnya. Terus kemudian mau beli ikan, daging, ayam. Jadi ada berbagai pilihan, milih. Jadi dalam hal ini memang itu sederhana, tapi tetap kadang-kadang jadi ada hal yang kecil sederhana, tapi ketika kita tidak terbiasa memiliki pola pikir menggunakan fikih muwazanat di sini, bahwa pilihan apapun yang kita ambil itu berdasarkan pertimbangan, itu sering kita sendiri salah. Sebelum mungkin disalahkan orang lain, mengapa kok beli ini, mengapa kok beli itu, mengapa kok masa ini lagi, mengapa kok masa itu. Kadang-kadang yang belanja itu sendiri, kita begitu sampai rumah, loh kok aku beli ini, kok aku beli itu, kok kenapa yang bukan ini, bukan itu. Karena waktu milih, waktu ngambil itu ngasal, karena tidak terbiasa. Jadi gitu, udahlah mana saja. Tapi setelah itu baru, kenapa kok saya tidak pilih tadi itu? Kan mestinya bagusan ini. Mikir dikit aja gitu sudah lebih baik, lebih tepat. Nah itu, saya katakan bahwa ini sangat penting sekali dalam rangka membentuk pola pikir kita. Oke. Nah, ketika seseorang, baik itu ulama atau aktivis dakwah, jadi ulama untuk menentukan atau sampai kepada kesimpulan fatwa syar'i, hukum syar'i tertentu yang sedang dihadapi, jadi gitu. Atau aktivis dakwah, gerakan dakwah untuk menentukan pilihan sikap dalam menyikapi kondisi tertentu, keadaan tertentu, atau menentukan cara dakwah, pola dakwah, dan dakwah tertentu dan seperti apa, atau masyarakat umum tadi itu. Jadi dihadapkan kepada pilihan-pilihan tertentu, pilihan politik atau pilihan sosial atau pilihan apa saja, pilihan dakwah. Jadi kalau harus bergabung dengan kelompok dakwah, dengan organisasi dakwah, itu bergabung yang mana? Jadi, atau sebaiknya tidak saja. Dan seperti apa sikapnya ketika tidak, seperti apa sikapnya ketika bergabung. Jadi gitu. Nah, bagaimana? Apa yang dibutuhkan? Jadi seseorang menentukan pilihan. Jadi gitu. Itu dasarnya apa? Supaya bahwa muwazanat yang dilakukan itu membawa kepada kesimpulan hasil yang lebih baik dan terbaik, yang lebih tepat. Kalau bisa yang paling tepat. Itu apa yang dibutuhkan? Apa dasarnya? Jadi orang melakukan pertimbangan itu didasarkan pada dasar apa? Jadi gitu. Apa syarat yang harus dia miliki? Apa kriteria yang harus dia penuhi? Jadi gitu. Untuk seseorang bisa dikatakan memiliki fikih muwazanat, sehingga dia kemudian mempraktekkan muwazanat ketika memutuskan, mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah kesimpulan gitu. Seorang ulama menentukan sebuah kesimpulan fatwa misalnya seperti itu tepat. Karena dia sudah melewati
melewati muazanat. Nah itu syaratnya itu apa? Jadi perangkat utamanya apa? Yang dengannya seseorang bisa melakukan proses muazanat, proses pertimbangan, perbandingan, jadi menimbang-nimbang, membanding-bandingkan secara tepat, sehingga tidak salah. Nah di sini saya mencoba untuk menyebutkan kalau kita bicara secara umum, ini saya sampaikan dulu syarat-syarat. Jadi dasar, syarat, dan perangkat yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Itu bisa kita katakan 3 kalau mau kita globalkan. 2-nya itu berupa ilmu. Pertama, ilmu tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat. Jadi halal, haram, mubah, sunnah, wajib, jadi gitu, makruh, haram. Terus peringkat-peringkat, misalnya yang sunnah ada sunnah muakkadah, ghair muakkadah, yang apa itu, jadi wajib, fardu ain, fardu kifayah, dan seterusnya. Jadi haram ada haram, mukhaffaf dan mughallaz, dan seterusnya, bermacam-macam. Jadi gitu. Dengan intinya adalah ilmu, pengetahuan, pemahaman yang baik tentang hukum-hukum syar'i. Jadi secara umum. Dan hukum syariat dalam bidang atau tentang masalah yang menjadi objek muazanat secara khusus. Jadi ini ilmu syar'i secara umum. Ini khususnya tertuju kepada para ulama. Jadi ulama, dia memang dia ulama di bidang ilmu syar'i secara umum dan khususnya di bidang tertentu. Bidang apa ini? Jadi masalah yang mau dimuazanatkan untuk dia keluarkan fatwa atau hukum syar'i itu masalah apa? Masalah keluarga. Jadi nikah, apa itu, talak, cerai, apa? Masalah apa itu, sosial, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah hukum jual beli, dan seterusnya, masalah politik. Masalah apa ini? Artinya bahwa setidaknya jadi seseorang memiliki perangkat ilmu yang memadai dalam konteks hukum syar'i di bidang masalah yang sedang dimuazanatkan, di bidang masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah ilmu tentang maqasid syariah. Tujuan syariah. Seperti yang sudah pernah kita sebutkan, dan mungkin nanti kalau kita membahas secara khusus seri fiqhul maqasid syariah, fikih tentang maqasid syariah, kita akan insyaallah bahas. Itu bermacam-macam maqasid syariah itu. Secara umum semua hukum syariat itu diundangkan, ditetapkan, disyariatkan itu untuk 2 tujuan utama. Tahqiqul masalih, jadi mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan, keuntungan, kepentingan, kebaikan. Yang kedua, tafwid
al-madhar atau al-mafasid, atau menjauhkan, menghindarkan atau menghilangkan kemadaratan, antara mewujudkan kemaslahatan atau menghilangkan kemadaratan secara umum. Dan itulah yang menjadi dasar disyariatkannya semua syariat Islam, diundangkannya semua hukum Islam itu dalam rangka itu, antara untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu atau untuk menghindarkan kemadaratan tertentu. Nah, pengetahuan tentang maslahat madarat, jadi ukuran maslahat madarat itu penting. Jadi plus ini juga masuk dalam ilmu syar'i. Jadi ada bahwa secara umum seseorang, apalagi ulama khususnya, tahu hukum halal haram, tapi kemudian juga tahu tentang maqasid syariah. Jadi ilmu maslahat madarat, ilmu maslahat madarat di setiap di masing-masing bidang. Begitu. Jadi seorang penting untuk memiliki dan memiliki pemahaman yang baik. Jadi pengetahuan yang baik tentang prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah maslahat dan madarat. Ini juga sebetulnya bagian dari hukum syar'i, hukum syar'i tertentu. Oke. Itu dua. Yang ketiga tadi kita sebutkan tiga, tapi kita tambahkan 4 karena sebetulnya tadi antara hukum syar'i dan maqasid syariah itu satu. Tapi kalau mau kita pisah berarti ada 2 di situ. Nanti semuanya ada 4. Yang ketiga itu adalah tentang tadi secara umum. Jadi ilmu pengetahuan tentang hukum syar'i, kalau kita gabungkan meliputi maqasid syariah, baik hukum halal haram ataukah ilmu tentang maqasid syariah, tentang kaidah-kaidah maslahat dan madarat. Ini kita jadikan satu. Intinya ilmu syar'i meliputi 2 aspek tadi itu. Yang kedua itu ilmu tentang fiqhul waqi', ilmu pemahaman, pengetahuan, penguasaan tentang realita. Kalau ilmu syar'i itu kan, dan maqasid syariah itu dari hukum normatifnya, dari Quran, dari sunnah dan seterusnya. Terus harus dipadukan dengan ilmu tentang fiqhul waqi', memahami realita, kondisi, situasi, keadaan. Jadi di mana sebuah hukum syar'i dibutuhkan dan akan diterapkan dalam kondisi itu, dalam keadaan itu, dalam situasi itu. Jadi di samping ilmu pengetahuan tentang hukum yang mau diterapkan, pemahaman dan pengetahuan serta persepsi yang benar tentang realita, kondisi, situasi di mana hukum akan diterapkan, akan diberlakukan, siapa yang akan memperlakukan hukum itu dan seterusnya, itu juga harus ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang itu juga harus benar dan baik. Nah, sehingga perangkat umumnya atau syarat umumnya atau dasar umumnya itu kalau dari sisi ilmu itu antara ilmu syar'i yang meliputi hukum halal haram, boleh tidak boleh seterusnya. Yang kedua ilmu tentang maqasid syariah secara umum, kaidah-kaidah tentang kemaslahatan dan kemadaratan. Terus yang kedua adalah ilmu tentang realita kehidupan, di mana sebuah hukum syar'i, di mana sebuah keputusan, di mana sebuah pilihan itu akan diterapkan. Jadi gitu. Atau di mana sebuah keadaan itu disikapi, sebuah peristiwa disikapi dan dinilai. Jadi lalu kemudian, jadi itu secara umum ilmu yang terdiri ilmu syar'i dan ilmu waqi'i. Itu secara umum ini mutlak. Ini bahwa seorang ulama, misalnya seorang mufti tidak bisa menghasilkan sebuah keputusan fatwa yang
benar, tepat dan relevan, proporsional, kecuali beliau harus memiliki ilmu, pemahaman, pengetahuan yang benar dan baik. Pertama dari bidang ilmu syar'i, meliputi hukum syariat dan juga maqasid syariah. Yang kedua adalah ilmu tentang waqi', realita kehidupan, fakta kehidupan, kondisi real, di mana sebuah keadaan disikapi, sebuah peristiwa disikapi, atau di mana sebuah hukum akan diterapkan. Jadi sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan akan diimplementasikan. Itu perlu. Kondisi, situasi, keadaan itu dipahami dengan sebenar-benarnya. Karena ada satu misalnya bahwa satu hukum syar'i itu bisa saja benar dan tepat untuk kondisi A, tapi tidak benar dan tidak tepat kalau itu mau diterapkan untuk kondisi B. Jadi, satu hukum syar'i tertentu, kita sudah pernah memberikan contoh gambaran. Oke. Jadi itu perangkat umum dari sisi ilmu, jadi gitu. Nah, yang ketiga itu secara umum jadi ini dari sisi kalau tadi pengetahuannya. Yang ketiga itu berupa karakter, sifat, komitmen. Jadi lebih ke aspek kejiwaan, lebih ke aspek sifat. Jadi ada bahwa yang bersangkutan itu bisa membebaskan dirinya dari tendensi-tendensi, faktor-faktor yang bersifat memperturutkan hawa nafsu, terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan sikap objektif, sikap bijak, sikap hikmah. Berarti intinya di situ dia harus bersifat bijak, bersikap bijak, objektif, proporsional, gitu. Terbebas dari kepentingan pribadi, tendensi kelompok dan seterusnya, insyaallah gitu. Itu tiga secara umum. Dan bahwa dalam bidang apapun itu, yaitu bahwa ilmu syar'i meliputi ilmu hukum syariat, halal haram dan seterusnya, dan meliputi ilmu maqasid syariat, tujuan-tujuan ditetapkan syariat, atau memahami tentang kaidah-kaidah maslahat madarat. Jadi gitu. Yang kedua adalah jadi ilmu tentang waqi', fikul waqi', tentang realita kehidupan dan seterusnya. Yang ketiga adalah lebih kepada sifat dan sikap. Jadi bijak, objektif, jadi tidak didominasi oleh kepentingan yang bersifat subjektif dan seterusnya. Itu secara umum ya, secara umum. Masing-masing dirinci. Nah, kalau kita agak sedikit detailkan terkait dengan dasar, syarat, dan perangkat utama yang harus dimiliki dan dipenuhi dalam diri seseorang agar dia atau untuk dia bisa dikatakan memiliki fikih muwazanat dan juga punya kemampuan. Jadi dengan dasar, dengan syarat, dan dengan perangkat utama itu dia bisa mempraktekkan muwazanat itu, fikih muwazanat itu dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, kalau kita mau detailkan lagi nanti berikut beberapa contoh yang penting untuk kita berikan contohnya. Itu yang tadi kita sebutkan, ilmu tentang hukum syariat secara umum, jadi gitu. Atau setidaknya atau minimal ilmu, pengetahuan, pemahaman yang baik, yang benar dan baik tentang hukum syariah dalam bidang atau tentang masalah yang menjadi objek muwazanat. Setidaknya misalnya bahwa
bicara tentang misalnya tentang yang perlu dimuazanatkan itu adalah tentang praktek sholat. Berarti dia harus memiliki kemampuan, keilmuan, pemahaman yang baik tentang sholat minimal. Tentang sholat jamaah, dia harus paham tentang hukum-hukum syariat sholat jamaah. Jadi itu, dan seterusnya. Jadi, atau tentang zakat, berarti harus tahu tentang fikih zakat. Tentang haji umrah, tentang puasa Ramadan, atau puasa sunnah, atau apa saja. Jadi, tentang jual beli, berarti dia harus tahu tentang fikih muamalah di bidang jual beli. Jadi gitu. Itu secara umum, artinya bahwa hukum syariat tentang bidang itu. Terus kemudian yang kedua yang tadi kita sebutkan adalah ilmu tentang maqasid syariah, atau memahami secara baik dan memadai prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah maslahat dan madarat. Itu yang kedua tadi sudah kita sebutkan. Yang ketiga, ini sangat penting sekali untuk seorang ulama atau siapapun dalam mempraktekkan fikih muwazanat ini, itu memahami tentang kaidah-kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah dalam fikih muwazanat. Jadi dari kaidah-kaidah fikih muwazanat ini juga memiliki irisan. Jadi beririsan dengan kaidah-kaidah fikih aulawiyat. Ini relatif lebih khusus. Jadi ini juga masuk dalam bidang ilmu syar'i tadi. Jadi ilmu syar'i dan berhubungan dengan itu, tapi ini secara lebih spesifik itu ada. Jadi dia butuh pengetahuan, pemahaman tentang kaidah. Jadi ada kaidah-kaidah yang penting untuk dijadikan sebagai acuan, sebagai dasar sesuatu dalam melakukan muwazanat. Jadi ambil sebagai contoh misalnya bahwa itu kaidah secara umum yang terkenal dalam dalam kaidah usul fikih itu dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi gitu. Ketika dalam satu kondisi, satu keadaan, satu tindakan itu di situ itu ada sebuah keputusan yang mau kita ambil, itu di situ ada dua konsekuensi. Artinya bahwa ini kita mau mengambil sebuah langkah, sebuah keputusan misalnya, itu keputusan ini itu menghasilkan kemaslahatan yang baik. Ada kemaslahatan yang bisa kita gapai, yang bisa kita dapatkan dari langkah ini, dari kebijakan ini, dari keputusan ini, dari kesimpulan ini. Ada kemaslahatannya. Tapi di saat yang sama itu juga ada kemadharatan. Ada dampak kemadharatan, ada dampak kerugian, ada dampak kerusakan yang akan terjadi. Nah, di sini secara umum ketika level maslahat yang akan didapat dan level madarat yang seharusnya dihindarkan itu secara umum setara. Ini ada keuntungan tapi juga ada kerugiannya. Yang secara umum itu setara. Nah, dalam kondisi itu maka kaidahnya itu kepentingan menghindarkan diri, menghindari dan menjauhkan serta menghilangkan kemadharatan, kerusakan, kerugian itu lebih diutamakan, lebih dipentingkan daripada mewujudkan, meraih dan mengejar kemaslahatan dan kepentingan serta keuntungan. Ada kaidah seperti itu. Jadi ya seperti contoh misalnya bahwa madarat yang ringan bisa saja ditolerir untuk mendatangkan maslahat yang lebih besar. Jadi ada kemaslahatan. Jadi jika berbagai kemaslahatan
saling bertentangan, maka maslahat yang lebih rendah dikesampingkan untuk memenangkan maslahat yang lebih tinggi. Jadi gitu. Kemaslahatan dan keuntungan ukhrawi lebih diutamakan daripada kemaslahatan dan keuntungan duniawi. Jadi kepentingan umum, kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang bersifat pribadi. Kemanfaatan yang luas, jadi luas cakupannya, yang biasa dikatakan an-naf'u al-muta'addi. Jadi itu lebih diutamakan daripada kemanfaatan yang sifatnya terbatas. Jadi gitu. Ada banyak kaidah-kaidah yang perlu dimiliki oleh seseorang, jadi yang dengannya dia bisa dan mampu untuk menerapkan muwazanah secara benar dan tepat. Ketika dia tidak memiliki kaidah-kaidah itu, dia juga tidak akan bisa melakukan muwazanah secara benar, secara tepat. Itu diantaranya. Jadi yang keempat, yang tadi sudah kita sebutkan, jadi penguasaan atau pemahaman yang baik dan proporsional tentang fiqhul waqi'. Jadi fikih atau pemahaman tentang realita, kondisi, situasi, keadaan, peristiwa real di mana sebuah fatwa, sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan akan diterapkan, atau memahami masalah yang sedang terjadi untuk diambil penyikapan dan penilaian secara benar, baik dan proporsional. Jadi untuk itu harus, jadi harus seseorang memiliki fiqhul waqi' yang baik, pemahaman tentang realita dan kondisi keadaan. Dan itu kalau kaitannya dengan peristiwa, misalnya begitu, itu perlu tahu. Misalnya menyikapi sebuah peristiwa tertentu, sebuah keadaan tertentu, itu pahami. Jadi pahami kondisi, situasi, keadaan. Pertama peristiwanya, sudah kita sebutkan. Jadi ini seperti apa dan bagaimana? Ini seperti apa dan bagaimana? Nah, artinya bahwa kita untuk menyikapi, untuk menilai satu kondisi, satu keadaan, satu peristiwa, jadi gitu. Untuk kita tahu ini bagaimana, maslahat atau madarat segala macamnya itu kita perlu tahu fiqhul waqi', realita. Jadi terkait dengan peristiwanya seperti yang sudah saya contohkan sebelumnya. Itu ketika seseorang tidak memiliki fikih muwazanat, tidak terbiasa untuk mengambil sikap dan keputusan serta penyikapan dan penilaian itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional, yang tepat dan segala macam itu, banyak orang yang akhirnya salah membuat keputusan, salah membuat kesimpulan, salah membuat penilaian, salah membuat penyikapan terhadap kondisi tertentu. Jadi fikul muwazanat ini dibutuhkan juga itu dalam respon, dalam reaksi, dalam menilai itu keputusan pihak yang lainnya. Jadi keputusan pihak yang lainnya itu bagaimana? Itu ini tepat atau tidak? Itu juga butuh muwazanat. Kalau memang seseorang memiliki kapasitas. Jadi secara umum itu, kalau tadi kita bicara tentang keilmuan, pemahaman itu, ini ada faktor kapasitas, kompetensi, kemampuan. Jadi gitu. Ambil sebagai contoh sekarang yang sedang viral dan ramai terkait dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Jadi yang sudah kita lihat. Kalau kita kembali kepada penyikapan pribadi terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan pribadi, tentu semua kita, termasuk saya,
Ya tidak ada yang setuju, mungkin hampir tidak ada yang setuju bahwa karena jelas itu jelas ada merugikannya, jadi gitu. Nah, cuman ketika kita menyikapi apakah ini merupakan keputusan yang benar, yang tepat, yang proporsional, jadi, dan telah melewati proses muazanat, memperbandingkan antara maslahat madarat. Jadi maslahatnya jelas, misalnya keuntungan ekonomi. Jadi, madaratnya dampak sosial, dampak ekonomi, dampak politik, itu sudah dihitung tidak? Jadi Allah. Jadi katanya, tapi intinya adalah bahwa seseorang kalau kita mau menyikapi ini dan kemudian kita bisa memiliki penilaian yang tepat, nah, itu juga perlu dibutuhkan seseorang memiliki perangkat, memiliki kapasitas, terpenuhi tidak. Jadi gitu. Untuk itu, ya udah. Kalau kita atau seseorang masyarakat umum bersikap sesuai dengan kepentingan pribadi, tidak salah. Tidak salah. Ujung-ujungnya kan dia berharap. Jadi gitu. Tapi kalau untuk memberikan penilaian sampai ke level ini benar atau salah dan seperti apa, jadi gitu, bahwa masyarakat mengungkapkan mengekspresikan kondisi terkait dengan apa yang dirasakannya, apa yang dihadapinya, karena misalnya bahwa ini babnya bukan hanya ini memberatkan masyarakat itu karena ada penambahan harga, jadi kita bahwa untuk BBM-nya, tapi yang rata-rata dirasakan lebih berat itu adalah dampak, konsekuensi dampak. Jadi itu dari kenaikan BBM dengan melonjaknya harga-harga kebutuhan. Jadi harga kebutuhan dan berbagai aspek, baik melonjaknya harga-harga barang atau jasa, dan itu sudah sangat maklum. Nah, artinya bahwa kaidahnya seharusnya itu semua sudah dihitung. Jadi sudah dihitung. Nah, itu kalau kita mau bicara tentang menilai dan kita berhak untuk bisa menilai dan mengatakan ini keputusan benar atau salah, tepat atau tidak tepat, itu tentu ahlinya. Dibutuhkan perangkat, dibutuhkan syarat, dibutuhkan kriteria, kemampuan, kapasitas untuk itu. Itu para ahli yang bicara tadi. Tapi dalam konteks masyarakat, ya tidak salah juga ya. Dia masyarakat menyuarakan hatinya, menyuarakan suara hatinya, dan seterusnya. Oke, intinya di situ. Artinya bahwa yang jelas harus harus ini. Salah satu perangkat penting, syarat penting, jadi, dan dasar penting dalam mempraktekkan fikih muazanat adalah ilmu, pengetahuan, pemahaman yang benar dan baik tentang realita, kondisi situasi. Jadi, misalnya seorang ulama berfatwa atau membuat keputusan, itu kadang-kadang kondisi, situasi, keadaan, jadi itu bisa berbeda. Jadi ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu memberikan fatwa atau jawaban kepada dua orang yang berbeda dalam sementara pertanyaan atau masalahnya sama, tapi jawaban Sayyidina Ibnu Abbas itu berbeda secara ekstrim, bertolak belakang. Hukum ini antara boleh, tidak boleh. Jadi gitu. Jadi diriwayatkan sekali waktu Sayyidina Ibnu Abbas itu didatangi seseorang, di mana orang itu bertanya tentang, jadi adakah pintu tobat bagi seorang pembunuh. Ini dua orang datang di waktu yang berbeda, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah ada pintu tobat
apakah tobat pembunuh itu diterima dan apakah ada pintu tobat bagi dia? Alhamdulillah, sekarang kita sedang proses pembagian santunan dan sembako kepada para mualaf, para duafa, serta anak-anak yatim ini. Ya, tuh. Terus ikuti channel Mualaf TV, ya, like, subscribe dan komen, ya. Mualaf TV yang sangat edukatif dan inspiratif. Terima kasih Mualaf TV. Terima kasih Mualaf TV. Assalamualaikum. Terus dukung Mualaf TV.